Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di mana melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Dan memang kehidupan di dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang kesehatan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang pekerjaan kita, ekonomi, masa depan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa. Kekhawatiran itu hanya mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi semangat hidup kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu artinya, saudara, sebenarnya tidak ada orang yang mau dicengkram oleh kekhawatiran. Tidak ada orang yang mau sebenarnya hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah, hanya yang menjadi masalahnya, banyak orang yang sulit hidup bebas dari kekhawatiran karena tidak ada alasan bagi dia yang kuat untuk dia bisa bebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan bagi dia yang kuat yang bisa membebaskan dia dari kekhawatiran hidup. Nah, tetapi saudara, di dalam Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran karena orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar bersama saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Mungkin dalam hidup saudara hari ini ada begitu banyak hal yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita juga tahu di sisi lain bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa, mari kita belajar bagaimana supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran. Apa alasannya sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Sehingga hari ini ketika saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah cara hidup. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu adalah hidup yang bertentangan dengan hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, maka orang itu tidak hidup dalam iman. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menegaskan di sini supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini saya rindu kita belajar apa alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya. Sekalipun hari ini ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan saudara untuk saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Allah menegaskan supaya saudara jangan khawatir. Sekalipun hari ini semuanya begitu mengkhawatirkan, tetapi firman Allah menegaskan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Dan saat ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sehingga setelah mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kekhawatiran. Di ayat 25 dan 26, saudara, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dari konteks ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu, satu barangkah, atau seseorangkah, atau apapun itu, kalau dia begitu berharga bagi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya itu satu barang, maka saudara akan menjaga, merawatnya. Saudara akan melindungi dia. Saudara akan menempatkan dia di tempat yang terbaik, supaya terjaga, terjamin. Dan dengar saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini kalimat yang menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya begitu berharga bagi dia, begitu berharga bagi Bapa. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan.
Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Saudara, satu kali seorang ibu menelepon saya untuk minta doa, lalu kemudian dia bercerita masalah kehidupannya. Saudara, zaman ini membuat orang semakin tidak punya kasih, semakin tidak bisa memaafkan. Satu kali ada seorang ibu melakukan satu kesalahan, dan atas kesalahannya itu sehingga akhirnya ibu ini berhutang. Dan kemudian keluarga semua membuang dia, keluarga semua mengusir dia, tanpa mereka mau tahu kenapa dia berhutang, bagaimana jalan ceritanya. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu karena ibu ini sudah membuat ada hutang sehingga dia diusir. Bayangkan saudara, seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga melalui apa yang bisa dia lakukan, tetapi akhirnya niat baik itu menjadi berujung fatal karena satu kegagalan dan akhirnya dia diusir. Dia tidak dianggap lagi, dia tidak diterima lagi di tengah-tengah keluarga. Dia diusir sehingga akhirnya dia harus jauh dari suaminya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari orang tuanya. Bayangkan saudara, di zaman ini orang-orang tidak lagi gampang untuk memaafkan, sekalipun dia tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi begitu. Bukannya mencari alasan sehingga itu terjadi, tetapi malah mengusir, lalu kemudian tidak memaafkan perempuan ini lagi. Jadi perempuan ini pergi ke pulau lain saudara, dan di sana dia merasa begitu tertekan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia merindukan keluarganya, tetapi dia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi itu akhirnya dia mendengar renungan malam dan renungan pagi, dan akhirnya dia konseling saudara. Dan ketika kami bercerita, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa dia masih berharga di mata Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, dengar, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan menurut pikiran kita, tetapi Tuhan menerima mereka. Perempuan yang terkenal berdosa diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai juga diterima oleh Tuhan. Bahkan dia mengalami keselamatan dan keluarganya juga diselamatkan. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Dan dia mau bekerja, dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, karena dia sudah persiapkan yang terbaik bagi saudara. Saya pun sebagai seorang bapa melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mereka begitu berharga bagi saya sehingga saya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, jangan khawatir apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Kenapa saudara? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir, saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, masih ayat yang ke-26, di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, jaminan firman Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir di sini saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dia pasti memelihara setiap kita. Dengan memberi satu contoh bahwa burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, apalagi kamu, bahwa kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Artinya kalau kita begitu berharga, kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, Dia pasti akan memelihara kita. Saudara,
Di halaman gereja seringkali ada sekumpulan burung mencari makan, saudara. Ketika aku lihat burung-burung gereja itu berlarian ke sana ke sini, benar saudara, Allah itu begitu luar biasa memelihara mereka. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Saudara, saya teringat perjalanan kehidupan saya. Saya teringat waktu saya merintis. Saya merintis di sebuah organisasi yang tidak punya gaji bulanan, saudara. Saya harus merintis dengan iman dan kemudian menginjili jiwa-jiwa. Dan kemudian ketika mereka beribadah dan mereka mulai mengalami Tuhan, mereka memberi persembahan mereka, dari sanalah saya hidup. Pada waktu itu, saudara, kalau dipikir-pikir secara jasmani, pikiran logika, maka bagaimana saya akan makan? Seorang anak muda 19 tahun pergi merintis gereja. Apa yang akan saya makan? Tetapi dengar saudara, dahsyat Allah kita. Selama 4 tahun saya dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan, di mana ada satu keluarga setiap pagi dan setiap sore mereka mengantarkan makanan bagi saya yang cukup 3 kali makan setiap hari sampai 4 tahun. Siapakah yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan yang bekerja? Saya dipelihara oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa, saudara. Selama 4 tahun aku mengalami berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu. Dan kemudian keluarga yang memelihara ini tadi, yang Tuhan pakai untuk memelihara saya, saudara, mereka mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Mereka diberkati luar biasa, anaknya diberkati luar biasa. Dan kemudian bagaimana dalam perjalanan pelayanan, bagaimana membangun rumah ibadah dari swadaya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri saya mengalami sakit, lalu anak saya 2 lahir secara sesar, membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu, belum ada BPJS. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana begitu mengerikan kalau dipikirkan secara logika. Tetapi di sana selalu saja aku lihat Tuhan memelihara. Itu sebabnya hari ini dengan berani saya berkata kepada saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup saudara. Manage saja yang terbaik dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hari ini dalam saudara melakukan aktivitas saudara, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, jangan khawatir saudara. Kerjakan saja yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan. Dia berjanji akan memelihara dan memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara saudara. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir saudara. Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal ketiga yang bisa kita lihat di sini, di mana firman-Nya menegaskan saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Bapa mengerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Bahkan sebelum saudara tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebelum saya tahu apa yang terbaik bagi saya, Dia sudah tahu. Bahkan terkadang sebelum saya berdoa, Dia sudah persiapkan semua. Sebelum saya meminta pun, Dia sudah persiapkan semuanya. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan bahwa lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita doakan, Allah sanggup melakukannya. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu.
Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Saya mengalami dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seringkali apa yang kuinginkan, apa yang aku rindu Tuhan kerjakan, Tuhan tidak kerjakan. Bahkan Tuhan kerjakan hal yang berbeda. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kemudian jauh lebih baik daripada apa yang kuinginkan. Kenapa, saudara? Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita tidak perlu khawatir, karena Bapa tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu masalah saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu beban saudara, dia tahu kebutuhan saudara. Dan dalam semuanya itu dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Dia akan bertindak. Dia akan campur tangan, dia akan memberkati saudara. Sehingga saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Kita begitu berharga bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Jadi jangan khawatir, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Artinya yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Hari ini Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Esok Tuhan tahu. Lusa, bahkan sampai akhir kehidupan saya dan saudara, Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, itu sebabnya saat ini jangan khawatir. Jalani hidup saudara, pahami bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara, dan bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara paham akan hal itu, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Ajar mereka sadar bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, dan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hari ini sebentar lagi saya juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Saya akan menopang mereka dalam doa, untuk segala kegiatan dan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi segala profesi mereka, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka.
Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan. Berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang
kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.